masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju kau. Terantai Allah. Silakan beruntun guys. Satu, dua, tiga, empat mobil. Mobil kita kan nih ada 2 mobil di depan kita. 5 mobil. Di panorama 2 guys. Ya. Astagfirullah. Harusan guys. Lima, 6 mobil guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat santri Andalas dimanapun berada. Tak lupa seperti biasa kami mendoakan agar supaya semua para sahabat santri Andalas, para subscriber dan para pemirsa, artinya walaupun yang tidak subscriber juga semua, semoga diberi kesehatan lahir dan batin, dimurahkan rezekinya dan dilapangkan segala hajatnya. Malam ini kita berjumpa kembali setelah acara Zikir Waqiahan. Kita coba membedah. Kali ini tertuju kepada satu daerah yang ada di Sumatera Barat, yang juga mungkin terkenal di Nusantara. Daerah lain Nusantara juga saya kenal, ada daerah yang namanya Sitinjau Lawi. Jadi Sitinjau Lawi itu, kalau saya boleh sedikit memberi penjelasan, dari Padang kota menuju ke arah Solo, biasanya perjalanan mau ke Jakarta, atau dari Jakarta lewat sana semua kalau menuju Sumatera Barat, khususnya di Padang. Itu adalah kawasan hutan lindung sebenarnya. Jadi jalannya itu emang curam, berliku-liku, turun naik, kiri kanan jurang yang dalam. Hutan lindung, jadi sangat asri, sangat banyak pepohonan, bukit-bukit. Dan di situ dekat daerah yang namanya Indarung. Indarung itu ada perusahaan BUMN yang besar, yaitu Semen Padang. Nah, bukit-bukit situlah yang digali untuk bahan baku pembuatan semen Padang. Nah, di tikungan-tikungan jalan yang berliku-liku, penuh jurang dan hutan lindung itu ada yang namanya tikungan Sitinjau Lawi yang viral di medsos. Mobil banyak yang nggak bisa naik. Dan baru terjadi tadi siang ya? Ya, semalam. Mobil dari Jakarta itu banyak supirnya yang nggak bisa lewat sana karena belum pengalaman. Sebenarnya bisa mobilnya. Sering sekali terjadi kecelakaan yang dahsyat, yang beruntun. Kadang bus masuk jurang. Kebetulan baru-baru ini kecelakaan apa saja, dan baru-baru ini kalau tidak kemarin kejadian ini juga ada sekitar sampai 5-6 mobil yang 7 beruntun, kecelakaan beruntun. Nah, itu kok menelisik hati kami atau menggugah hati kami untuk membedah sebenarnya gaib apa yang
yang menguasai daerah tersebut, dan biasanya kalau kecelakaan-kecelakaan seperti itu yang memakan korban itu tidak jauh pasti ulah dari gaib penunggu-penunggu di sana. Nah, jadi untuk itu kami berencana mau memanggil atau mau mengetahui atau menginterogasi makhluk gaib sebenarnya apa sih yang terjadi di sana. Nah, untuk itu pemirsa kami mohon doanya, semoga kita diberi kelancaran ya. Oke, Bang In siap ya? Kotak Mesa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah dan Yesus Sang Yang Cirawana, saya minta seluruh gaib-gaib yang ada di tubuh mediator terkunci erat. Kecuali yang masuk tidak boleh berbicara, tidak boleh bangkit. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Silakan Sah. Jadi dia ada makhluk, satu makhluk sosok yang besar. Jadi itu yang menahan mobil itu biar nggak naik ya. Jadi mobil itu dia kayaknya bus ini penyebabnya. Bus besar itu? Itu dia mundur, itu yang di belakang semuanya kena. Oh, dia mundur itu? Berarti dia nggak bisa nanjak, dia mundur ya? Baru kena ini belakang semuanya. Jadi dia tuh saat ini dia sedang tertawa gitu nengok para korban. Makhluknya? Dan saya dapat screenshotnya pas. Iya, subhanallah. Dekat. Ya silahkan ditarik, kita coba interogasi dia sebenarnya. Makhluk yang menguasai tempat itu yang berdiri saat itu di waktu kejadian menuju Sang Nurjana Wanasita. Itu saya sedang berdiri tarik tapak menuju Sang Nurjana. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Sang Nurjana. Selamat malam. Sinkronkan kuasai tubuhnya. Selamat malam. Pasnya. Apa wujud makhluk ini, Sah? Dia tinggi besar hitam. Tinggi Tapi besar. bukan genderuwo kayak. Genderuwo. Jadi dia yang sering menghalang-halangin gitu kan. Supaya mobil mundur. Kadang Iya. ada mobil yang nggak fokus ataupun ngantuk tuh dia banting setir, jadinya masuk dalam jurang. Selamat malam. Wadah yang Sang Yang Nurjana, saya minta dibuka jelas. Tadi dia enggak menampakkan wujudnya. Ternyata Makan darah. malam. Apa kamu, makhluk apa kamu? Apa banyak kali ceritamu? Kamu sok-sokan, kamu ditanya baik-baik kok sombong.
Wujud apa kamu? Wujud asli kamu ini apa sekarang? Malas aku bicara denganmu. Nah, bicaralah, nanti saya paksa kamu bicara. Coba saja. Masa masuk ke dalam jantungnya jika dia tidak mau berbicara. Masa dia bicara? Oh, saya minta tidak bisa dicabut kembali lagi. Wih. Saya minta semua akan itu hancur. Saya minta tembakar masuk. Paksa dia berbicara. Semakin cabut, semakin masuk ke dalam, semakin terasa sakitnya Allah. Saya paksa kamu. Untuk apa kau maksa aku bicara? Saya mau tahu siapa kamu. Apa urusanmu? Kamu sudah banyak makan korban di sana. Bukan kamu yang kumakan. Di antaranya saudara saya. Banyak omongan. Ini tumbal. Tapi tuannya udah mati gitu. Tuan Subhanallah. Ya, yang tumbal yang nggak bertuan gitu. jadi tinggal makhluk liarnya aja. Iya. Jadi dia karena nggak dijaga sama tuannya, tuannya nggak Seenaknya ada. deh. Jadi udah seenaknya aja makan korban. Siapa saja dia makan. Siapa yang lengah lewat situ dimakannya. Orang iblis. Iya, sudah berapa lama kamu ada di daerah itu? Tidak mau. Ya Allah dan sang yang Allah, saya minta tombak kejujuran. Memaksanya Allah. Bicara semakin melepuh jantungnya Allah. Baik. Aku bicara. Itulah dari tadi. Sudah puluhan. Puluhan tahun kamu. Asalnya dari mana kamu? Asalku tidak di situ. Tidak di situ. Kamu makhluk yang dikirim seseorang dulunya. Tidak tahu aku ditempatkan Di mana di ditempatkan? situ. Di situ. Pas di jalan itu, di tanjakan itu, atau kamu yang menguasai daerah itu sesungguhnya? Di pinggirannya. Di pinggirannya. Itu jalan itu kan panjang sampai ke panorama satu yang atas. Kamu semua yang menguasai jalan itu. Masing-masing beda penguasa. Kamu daerah mana khususnya? Di tempat kejadian ini. Tempat yang kau tunjuk tadi. Kamu dari mana dulu? Kamu emang benar-benar dikirim Tuhan kamu untuk mencari tumbal di situ? Tidak tahu aku ditempatkan di situ. Ya, ditempatkan untuk apa? Dicarikan Makanan. Dari kecelakaan-kecelakaan itu. Jadi waktu kejadian itu kamu tertawa gitu di atas pohon ini, melihat para korban berhasil rencana kamu. Tentu saja. Gimana Hasil kronologinya yang gitu? melimpah. Kamu apain mobilnya gitu kok bisa terjadi kecelakaan? Apa yang kamu lakukan? Sebelah tanganku saja yang bermain. Menghalangi mobil itu supaya mundur gitu. Menahan lajunya. Bahkan terkadang membuat sistem kendaraannya mati. Remnya blong gitu. Rusak. Rusak, mati total, berarti nggak bisa hidup semua. Rem-remnya pun kosong. Pas kan anak buah kamu yang ngerjain kan? Tentu saja sebagai seorang pemimpin, untuk apa aku
bekerja. Jadi kamu situ pemimpinnya. Benar. Udah buka lah apa kamu lapisan kamu. Tunjukkan hasil kamu. Sudah ketahuan kok. Makhluk apa kamu? Kalian hati-hati kalau sudah aku buka. Kenapa? Jadi dia udah banyak makan korban. Jadi dia udah dapat jabatan. Belum jabatan yang ditandai dengan stempel. Sudah tahu mau apa lagi. Jadi dia yang pemimpin sekaligus di hutan. Semua, seluruhnya dia yang terlibat. Bahkan semua pekerjaan mereka muaranya ke dia. Gitu. Iblis. Terkhusus daerah kekuasaanku. Jadi kalau ada korban pun yang meninggal apa harus semuanya Ke dia. semuanya ke dia. Wih, enak kali dong ya. Tentu. Mana mungkin kami yang bekerja tidak dapat menikmati hasil. Emang kamu yang kerja. Tapi kamu bilang anak buah kamu semua sepanjang jalan tuh mulai dari bawah sampai selesai pendakian itu berarti kan kamu sendiri yang memimpin di situ. Mereka menyerahkan kepadaku. Ya karena kamu golongannya iblis. Mereka siluman, jin. Kenapa kamu santai kali malamnya? Jadi jagoan dia sudah banyak makan. Dia Dapat kuat. target dia hari ini, Pak. Banyak dia yang dapat target nih. Berapa kamu dapat kecelakaan kemarin ini? Kecelakaan yang terjadi nih. Dapat berapa? Walaupun nggak ada korban kan rusuknya kan dimakan ya. Ya, kalau dia udah kecelakaan kan. Iya. Bahkan kalau ada yang mati jadi pengikut kami, Subhanallah. pengikut kami. Sudah berapa banyak pengikut kamu Sejak kamu ada di situ lah. sejak jalan itu dibuat ya? Banyak ratusan. Apa kamu tumbal jalan itu waktu pertama kali dibuat atau gimana? Please. Iya. Untuk apa kalian tahu lebih jauh? Kamu cerita. Jangan kamu tidak cerita. Kamu orang suka mau tahu. Iya. Kamu udah meresahkan gitu. Apa mengganggu kalian? Ya mengganggu lah. Apa yang kuganggu dan pasukanku? Coba Kamu kalian mencari korban kecelakaan. siapa korbannya? Kamu nggak tahu kan? Keluargamu. Iya. Siapa nama keluargamu? Nah, kamu sekarang nanti besok kamu dapat keluarga saja saya. tidak bisa menjawab. Dapat keluarga saya gimana kamu? Lain besok, lain kini. Tapi sama ujung-ujungnya kamu cari korban terus. Ada hubungannya. Tanya apa tidak? Saat ini belum Ya ada. sudah, bukan urusan. Tapi jangan kalau campur. kedepannya kamu dibiarkan merajalela, kamu terus cari korban. Masing-masing kita punya wilayah dan jalan. Kamu bisa jamin emang nggak makan korban dari pihak keluarga kami? Apa urusanmu melarangku? Ini sekarang jadi urusan saya. Orang yang ikut campur bukan urusannya. Saya mau bilang sama kamu. Ya Allah, saya minta semua sinyal-sinyalnya diputus. Saya bilang sama kamu, iblis, kamu itu diciptakan untuk mengganggu dan membisiki anak cucu Adam. Sudah tahu, lantas mengapa kamu Bukan nekat? kamu mau makan korban kayak gitu. Sama. Kalau kamu makan korban, hati-hati, ada yang Sama. apa yang sama? Yang kau sebutkan menggoda anak cucu. Mana menggoda itu? Kamu sudah terlalu jauh, kamu sudah melanggar kodrat kamu, mencelakai manusia. Kendaraanmu bisa kubuat. Coba kamu buat. Kamu lihat. Ya Allah, sang dari mana semua yang dibuatnya, saya minta masuk ke dalam jantung. Kamu sekarang ketangkap basah di sini. Kalaupun aku diutus di tempat ke situ, apa mau kalian?
Saya mau membersihkan daerah tersebut. Tidak akan bisa, kami sudah lama di situ. Yakin kamu tidak akan bisa? Sekarang saya kasih kamu keyakinan kalau kami bisa melakukannya. Nggak percaya kamu, coba kamu bisa keluar kamu dari tubuh ini. Kamu manggil pasukan kamu, panggil lah. Kita terkunci. Allah. Kalau kamu bisa keluar dari sini, berarti kami nggak bisa membebaskan orang-orang yang sering kamu curi di sana sukmanya. Terbuka semua kunci di portal. Semakin terkunci. Semakin dia coba tembus, semakin hilang sinyal. Kamu takut manggil pasukan kamu? Kamu tapi rajanya sudah banyak makan korban. Masa raja perlu anak buah juga? Kalian semua sama manusia. Sama kan? Manusia yang rakus, Ya sudah. tapi mengingkari apa yang diminta dan dibuatnya sendiri. Kamu anggap sama bolehlah. Jadi Sekarang apa? ya kalau kamu anggap saya sama, Menempatkan diriku bukan manusia. kalau kamu menganggap saya sama, ya saya sekarang nggak terima dengan apa yang kamu lakukan. Berarti kamu iblis sama dengan diriku. Terserah kamu bilang. Terserah kamu bilang, yang jelas saya tidak menerima dengan perbuatan kamu di situ. Manusia rakus. Jangan kamu bilang rakus, kamu yang rakus sukma. Jadi siapa yang meletak diriku dan menempatkan diri? Kamu tanya siapa yang meletakkan, bukan saya kan? Manusia. Kamu apa? Manusia apa iblis? Saya tanya sama kamu itu iblis, tahu? Tapi kamu mau menjadi budak manusia. Aku mengakui diriku iblis. Ya. Kamu apa? Tapi kamu budak manusia. Sekarang saya Kalian bilang kami budak. Nah iya, kamu kan suruh dia. Sebenarnya. Iya kan? Kalau aku beritahu kepadamu, Saya sudah tahu, nggak usah kamu beritahu. setiap bangsa iblis yang bekerja dan melakukan perjanjian dengan Tahu saya. bangsa manusia yang bodoh dan goblok. Dia itu kan manusia yang bodoh dan goblok. Kalian yang budak kami. Dia itu kan manusia yang bodoh. Kamu aja disusuru. Tandai kamu budak disusuru. Kalau kamu merasa Berapa banyak sudah? Wah, meronta-ronta. Semua dikembalikan ke Allah. Semua kembalikan ke tempatnya. Tidak akan bisa kau bukan kuasamu yang untuk masuk mengambil ke dalam seluruh budak perutnya kami. sudah dikeluarkan Allah. Makin lama tindakanmu makin kurang. kamu bilang saya tidak bisa. Nah, yang dimakan yang menjadi racun tubuhnya. Gimana, enak? Masuk ke jantungnya. Cemen kamu ah. Kamu raja katanya. Kamu panggil pasukan kamu, biar saya buka portalnya. Gimana? Kau lakukan sekarang. Minta cuma di atas kursi sekarang juga. Bukan panah cahaya dan bisa Menembus semua sinyal. Sudah dibukain. Pasukanku hadir. Coba. Dah. Jangan biarkan satupun yang lolos dari antara mereka. Kita lihat siapa yang kuat pasukan kita. Kamu akan menangis lepas ini. Hancurkan pasukan. Dia coba menyerang kembali Allah. Kamu biarin pasukan kamu. Kamu kan sama kami urusannya. Sama kami urusannya. Gak ada urusan sama pasukan kami. Gimana pasukan kamu hancur enggak?
Coba kamu lihat ke atas, dongak ke atas. Jadi abu pasukan kamu. Coba kamu lihat. Tegakkan kepalamu, wahai iblis. Kamu lihat. Jangan cemen kamu. Aku akan menuntut balas sama kalian nanti. Kamu mau keluar. Udah sekarang ada kuncinya mas. Kotak hitam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sabar, kunci. Tenang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin nggak? Hadirkan saya. Iblis yang berada saat saya menyebarkan neraka jahanam yang paling hilang. Energi Rasulullah masuk dalam tubuh, dorong seluruh energi negatif yang ada di tubuh. Sama-sama yang kalian pikir. Sallallahu. Nah, duduk. Ternyata dia ya. Jadi awalnya dulu dikirim untuk mencari tumbal di situ, Maksudnya untuk memperlancar usaha kerja kerja. yang membuat jalan Yang membuat jalan itu. Jadi karena yang menyuruhnya sudah meninggal, bebas dia pilihan jadi raja dia. Jadi itu bertindak sesuka hatinya gitu. Ada harusnya contoh orang yang lengah atau kenapa itu akan jadi korban dia. Allah lengah atau apa itu dia diambil jadi korban ya, lengah lah terutama. Dia pakai tangan lagi nih dia laginya. Mobilitas. Pas itu Rasa tadi. anak-anak buahnya itu memereteli macam Mesin-mesin. Mau juga merusak gitu kan. remnya itu belum Jadi nyata dari rusak gitu. Terus tadi ditunjuknya gini tadi. Itu tolong kayak gitu dirasa kayaknya dia. Jadi rame kali Udah ratusan juga. kayaknya rasa saya tadi gitu. Terus prajurit tadi banyak yang datang, anak buahnya banyak datang. Banyak. Ribuan. Kondisi di sana masih banyak nggak? Gaib yang di sana lagi. iya. Dia Dia tadi buka portalnya yang sebagian gitu. Sebagian, berarti kan masih banyak sebagian. kan tiap tempat kan lain-lain penguasaan. Kalau tadi Jadi puasa ketika hidupnya dia. jadi ketika mana pasukan itu datang langsung dipanain. Itu datang langsung Ya mudah-mudahan lah langkah kita ini mengurangi Ya, demi begitulah kebaikan pemirsa. semuanya. Allahu a'lam bishawab. Ternyata setelah dihadirkan, tadinya makhluk itu menyamar sebagai wujud jin bertubuh hitam besar ya. Tapi alhamdulillah akhirnya terbuka bahwa dia sebenarnya iblis, dan iblis itu sudah banyak sekali makan korban. Dan memang biasa di daerah-daerah yang banyak gaibnya itu ketika ada iblisnya, pasti iblisnya menjadi raja. Karena pasti kalah secara keilmuan, mereka kalah. Dan sebenarnya kecelakaan itu Situ. selain mereka buat sakit itu tertawan dusuk mau kan? Ya, otomatis. Tertawan otomatis. Kalau ada yang meninggal, langsung menjadi pengikut mereka karena mereka sudah ada kerajaan. Iya, ya semoga jangan lupa kemana berada ya. Ya. Ingat Allah, zikrullah gitu, berdoa gitu. Jadi terkhusus untuk ya pemirsa yang melihat channel Kita ini, semua yang lewat setinjau laut, lebih harus fokus. Yang paling penting itu zikrullah. ingat kepada Allah. Amin. Ingat kepada Allah bahwasanya gaib itu ada banyak, apalagi di daerah-daerah yang hutan lindung, yang jurang terjal, memiliki sejarah yang panjang. Karena itu sarang mereka Sarang mereka, yang jauh daripada lawangan azab. iya, jarang sekali nggak kedengaran azan di sana. Ya kita tutup lah. Kebenaran hanya mutasi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami Santri Andalas mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sallallahu alaihi Muhammad.